Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi wa bi'ilmina fi ummi sa'iris salihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fi syurutil jamaah wa syurutul jamaati sittatun. Itu kan ya? Syarat-syaratnya jamaah, tentang fadilah jamaah sudah diterangkan kemarin, takrifnya dan seterusnya itu sudah diterangkan. Sekarang membahas tentang syarat-syaratnya jamaah. Agar supaya jamaah itu sah, ada syarat di sini disebutkan ada 6. Al-awwal alla yataqaddama ay makmum ala imami. Makmum tidak boleh mendahului imam dalam posisinya, dalam tempatnya. Kalau dia berdiri ya tempat berdirinya, kalau duduk ya tempat duduknya, dan demikian seterusnya. Tidak boleh makmum mendahului imam. Tidak boleh makmum mendahului imam, kecuali ada di sekitar Ka'bah. Kalau di sekitar Ka'bah tidak apa-apa, makmum ada di depan imam. Yang penting arah kiblatnya nggak sama. Yang penting arah kiblatnya nggak sama. Misal begini, ini Ka'bah, ini Ka'bah, imam, ini imam, imam di sini, makmum di sini, kan ada di depannya imam, iya kan? Nggak masalah. Kenapa? Arah kiblatnya beda. Ini misalnya ke utara, ini ke timur misalnya, atau makmum ada di sini atau di sini, nggak masalah. Makmum yang di sini kan ada di depannya imam, semua yang di sini semua ada di depannya imam, nggak masalah. Yang penting arah kiblatnya jangan searah sama imam. Kalau arah kiblatnya searah dengan imam, tidak sah. Misal imam ini, makmumnya di sini, nggak sah. Makmum ada di depannya imam, ini nggak sah. Dulu ini kan sudah di depannya, nggak apa-apa. Kenapa? Arah kiblatnya beda. Ini juga di depannya imam, imam di sini, makmum di sini, nggak apa-apa. Ini juga di depannya imam, nggak apa-apa. Kenapa? Arah kiblatnya beda. Tapi yang nggak boleh yang ini nggak sah, karena arah kiblatnya sama. Khusus itu di sekitar Ka'bah, makmum ada di depannya imam tidak apa-apa. Yang penting arah kiblatnya tidak sama. Di selain itu tidak diperbolehkan makmum ada di depannya imam mendahului imam, tidak diperbolehkan. Yang dimaksud mendahului itu adalah mendahului dengan anggota badan yang dibuat berpijak. Kalau orang berdiri, yang dibuat berpijak apa? Kaki. Kaki yang mana? Tumit apa jari-jari? Tumit. Nah, jadi yang nggak boleh makmum lebih maju dibanding imam, mendahului imam tumitnya. Jari-jarinya nggak masalah. Misal begini, ini kaki, misalnya kakinya imam, ini tumit, ya, ini tumit. Jangan sampai tumitnya makmum itu mendahului imam. Sejajar nggak masalah, tapi makruh. Makmum sholat itu di belakang imam. Kalau sejajar makruh. Kalau sejajar persis jajar itu makruh. Kalau di depannya nggak sah, nggak boleh mendahului dengan badan yang dibuat pijakan. Jadi kalau berdiri ya tumit itu yang dibuat pijakan. Nah, jadi jangan sampai tumitnya mendahului imam. Jari-jarinya mendahului imam tidak masalah. Misal makmum kakinya panjang, kalau tumit, nah kayak gini, tumitnya di belakang imam, tapi jari-jarinya ada di depan imam, nyalek. Imamnya kakinya kecil, ya, imamnya kakinya kecil. Makmumnya, masya Allah, kakinya ini besar, panjang ya, nah, seperti ini. Tumitnya di belakang imam, jari-jarinya di depan makmum, tidak apa-apa, sah. Kenapa? Dia mendahului dengan jari-jarinya, dan jari-jari itu bukan anggota badan yang dibuat pijakan. Yang dibuat pijakan itu tumitnya. Jadi yang penting tumitnya itu jangan sampai mendahului imam. Nah, ini syaratnya jamaah yang pertama itu, alla yataqaddam ala imami.
tidak boleh mendahului imamnya. Di posisinya itu tidak boleh mendahului imam. Kalau berdiri, ya berarti alat yang dibuat pijakan apa? Tumitnya. Kalau duduk, yang dibuat pijak, ya pantatnya ya. Kalau salat duduk, ya pantatnya ini. Kalau di soal apa? Yang dibuat pijakan, ya pantatnya itu. Kalau duduknya begini, kalau bersimpu, berlutut kayak gini, ya berarti lututnya ya. Kalau begini berlutut, berarti lututnya. Pokok intinya anggota badan yang dibuat pijakan. Nah dari sini kemudian muncul pembahasan orang ketika sujud. Makmum ketika sujud kita itu berpijak pada apa yang lebih kuat, lutut apa jari-jari? Lutut kan ya? Lutut. Ini kalau kita sholat, makmumnya hanya satu orang, jadi makmum dan imam. Kan posisinya bukan di belakangnya, tapi di samping kanan, agak mundur sedikit. Jadi posisinya makmum ada di kanan imam, agak mundur sedikit. Nah, ketika posisi berdiri, kalau mundurnya sedikit, tidak terlalu banyak, hampir sejajar, mundurnya sedikit. Ini ketika sejajar, ketika mundurnya sedikit, kalau berdiri benar, makmum ada di belakang imam tumitnya makmum ada di belakang tumitnya imam. Tapi ketika imam sudah bangun dari sujud, sudah tegak, imam pijakannya ke tumit, makmum masih baru bangun dari sujud, itimatnya, pijakannya ke jari-jari apa ke lutut. Nah, lututnya makmum kira-kira di belakang tumitnya imam apa di depan? Nah, di depan. Coba praktekkan. Basil sama siapa ini? Aida. Ya Pak, ini jadi imamnya di selatan, ini di utaranya. Itu udah berdiri. Nah, agak majuan ya, bukan ini Basil. Itu yang majuan, ini yang maju sedikit. Nah, coba berdiri dulu, sama-sama berdiri. Lah, di belakangnya tanya. Nah ini tumitnya makmum di belakang imam, tidak masalah. Coba Basil berdiri, itu masih posisi sujud. Nah, posisi sujud. Imam ketika berdiri Allahu Akbar. Ketika imam tegak, baru kan coba bangun. Nah, ini pijakannya ke lutut apa ke jari-jari? Lebih kuat ke lutut. Ke lututnya kan? Itu. Yang paling kuat jadi pijakan sudah cukup. Yang paling kuat dijadikan pijakan itu lututnya. Lututnya makmum di depannya imam kan? Pijakannya imam pada tumit, pijakannya makmum ke lutut. Ternyata ada di depannya. Apakah ini termasuk mendahului imam di posisi sholatnya? Kata Ibnu Hajar iya, karena itu batal lagi. Kata Imam Ibnu Hajar batal itu. Kenapa? Tidak boleh sepanjang sholat, tidak boleh makmum anggota badan yang dijadikan pijakan oleh makmum mendahului anggota badan yang dijadikan pijakan oleh imam dari awal sholat sampai akhir sholat. Tidak boleh terjadi. Kalau sampai terjadi kayak gitu tadi, batal. Maka yang aman, mundurnya agak jauh. Mundurnya jangan kayak tadi, agak jauh. Ya sekiranya berapa jauhnya? Sekiranya ketika imam posisi berdiri, makmum baru posisi mau bangun dari sujud, lututnya makmum jangan di depan tumitnya imam. Sejajar nggak apa-apa atau mundur sedikit. Itu. Ini ketika sholat hanya berdua gitu sering terjadi ya. Ya, ini batal menurut Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Romli enggak. Yang tetap yang dianggap tadi sholatnya apa? Berdiri. Ya, tadi sholatnya berdiri. Yang dijadikan pijakan makmum, tumit, imam juga tumit. Yang penting tumitnya makmum dan di depan tumitnya imam sudah cukup. Jadi kayak tadi itu sah menurut Imam Romli. Kata Imam Ibnu Hajar batal. Karena itu kalau kepingin keluar dari khilaf biar sholat kita sah menurut kedua imam ini, ya agak munduran, jangan mepet-mepet banget,
jangan hampir sejajar kayak tadi, jadi agak munduran. Di posisi kanan, bukan di belakang, tapi di posisi kanannya imam, agak munduran sekiranya aman dari kejadian tadi. Jadi syarat pertama ini, Allah yataqaddam ala imamih. Makmum tidak boleh mendahului imam di posisinya. Kalau mendahului, tidak sah sholatnya. Kalau sejak awal sudah mendahului, sholatnya tidak sah sejak awal. Kalau awalnya tidak mendahului kayak tadi, tapi di pertengahan sholat mendahului, batal sholatnya. Nah, ini syarat jamaah yang pertama. Jadi kalau berdiri, yang dianggap, jadi yang tidak boleh mendahului itu apa? Anggota badan yang dijadikan pijakan oleh makmum terhadap anggota badan yang dijadikan pijakan oleh imam. Ini yang nggak boleh mendahului. Kalau berdiri yang dijadikan pijakan apa? Tumit. Kalau duduk pantat. Ya. Kalau orang tidur miring, kalau orang tidur miring, yang dijadikan pijakan apa? Ini jambul. Apa ini namanya? Lempeng bahasa Jawanya. Apa bahasa Indonesianya? Pinggang ya? Ya, pinggang. Tulang rusuk kami. Tulang rusuk ini. Ya, daerah pinggang ini ya samping ini. Nah, itu kalau tidur miring. Gitu. Kalau orang terlentang, yang dijadikan pijakan apa yang dianggap? Kepala. Jadi kalau imam dan makmumnya tidurnya sama-sama, orang nggak bisa, sama-sama orang sakit, jamaah, sama-sama sakit, sama-sama terlentang, nggak bisa tidur miring, sama-sama terlentang, maka kepalanya makmum jangan sampai nyalek kepalanya imam. Ya. Kalau imamnya berdiri, ya berarti kepalanya makmum jangan ada di depan tumitnya imam, jadi kepalanya mundur dari kakinya imam. Walaupun perutnya makmum di depan kakinya imam tidak ada masalah. Perutnya makmum, kakinya makmum, di depannya imam tidak masalah. Imamnya berdiri, makmumnya tidur terlentang. Yang penting kepala. Jadi itu ibratnya ya. Kalau berdiri yang dianggap itu adalah tumit, kalau duduk yang dianggap adalah pantat, yang kalau tidur miring yang dianggap adalah jambul ini, pinggang ini. Kemudian apa? Kalau ada orang salah kepala, terlentang itu kepala, yang dianggap itu adalah kepala. Jadi dobitnya begini. Dobitnya yang nggak boleh, dobitnya syarat pertama ini, ad-dobit atasan itu Allah yataqaddam al-makmum di jami'i mahkamah alaihi ala juz'in di mahkamah alaihi. Ini dobitnya. Allah yataqaddam al-makmum bi jami'i ma'tamada alaihi ala juz'in alaihi ma ala juz'in min ma'tamada alaihi imam fi qiyamin aw ghairi. Ini dobitnya. Makmum tidak boleh mendahului imam dengan keseluruhan anggota yang dia jadikan pijakan oleh makmum. Jadi seluruh anggota badan yang dijadikan pijakan oleh makmum tidak boleh mendahului sebagian, justru sebagian dari anggota yang dijadikan pijakan oleh imam.
fi qiyamin aw ghairi, baik ketika berdiri atau di selain berdiri. Itu topiknya ya. Jadi makmum tidak boleh seluruh anggota badan yang dijadikan pijakan oleh makmum tidak boleh mendahului sebagian dari anggota yang dijadikan pijakan oleh imam, baik ketika berdiri atau dalam keadaan selain berdiri. Ini topiknya. Ya, teman tangan itu kepala. Ini syarat jamaah yang pertama, Allah yataqaddam ala imami wa tukrahu musawatuhu. Kalau jejer makruh, jejer lurus persis, ini makruh. Makmum lurus dengan imam, itu makruh. Dan ketika makruh, hilang fadilah jamaah. Jadi kaidahnya, semua yang makruh di dalam jamaah itu bisa menghilangkan fadilah jamaah. Tidak dapat fadilah jamaah. Ya kayak ini, orang berdirinya sejajar dengan imam, makruh dalam jamaah. Kalau sholat sendiri gak ada kemakruhan itu, hanya ada ketika jamaah. Maka ini bisa menghilangkan fadilah jamaah. Atau berdiri sendiri ada di belakang soft, jadi soft udah penuh, ini ada di soft kedua sendirian, tidak ada temennya, ini makruh. Dan itu kemakruhan ini tidak bakalan terjadi kalau sholat sendiri, hanya terjadi di dalam sholat jamaah. Hukumnya bagaimana? Menghilangkan fadilah jamaah. Jadi semua makruh min haitsul jamaah, semua makruh yang hanya ada di dalam bab jamaah itu bisa menghilangkan fadilah jamaah. Bisa menghilangkan fadilah jamaah. Wa yundabu takhalluful ma'mumi an imamihi yasiran. Disunnahkan takhalluful ma'mum, mundurnya makmum dari imamnya yasiran sedikit. Jadi makmum itu disunnahkan mundur, artinya di belakangnya imam sedikit. Ya. Kalau sholatnya hanya berdua tadi, antara makmum dan imam hanya berdua, maka mundur sedikit. Sekiranya apa? Sekiranya ketika imam sudah berdiri tegak, makmum masih posisi mau bangun dari sujud, lututnya makmum jangan ada di depan tumitnya imam. Ini kalau sholat berdua. Kalau yang sholat makmumnya ada 2 orang atau 3 orang atau lebih, maka mundur di belakangnya imam. Sekiranya lurus semua soft itu di belakangnya. Tapi jangan kejauhan. Jangan sampai melebihi 3 dirok. Jadi makmum itu sunnah ada di belakangnya imam sedikit. Berapa sedikit? Jangan sampai lebih dari 3 dirok. Kalau lebih dari 3 dirok, makruh dan hilang fadilah jamaah. Jamaahnya sah, tapi makruh dan menghilangkan fadilah jamaah. Karena itu hati-hati. Jadi soft itu jangan terlalu jauh dari imam. Kalau terlalu jauh, ukurannya jauh ini lebih dari 3 dirok. 3 dirok itu sekitar 1,5 meter. 1 dirok berapa? 1 dirok itu berapa? 1 dirok. Berapa 1 dirok? 48 cm. 48 cm. Kalau dikalikan 3, 144. Ya, 3 dirok sama dengan 144 cm, hampir 1,5 meter, nggak sampai 1,5 meter. Jadi jarak antara makmum dan imam jangan lebih dari 144 cm. Kalau lebih dari itu jamaahnya sah, tapi makruh dan tidak dapat fadilah jamaah. Muskilah sekarang masjid itu settingannya banyak yang gak islami. Jadi ngikuti model dong biar keren.
Jadi banyak orang bangun masjid, ya apa caranya bentuknya keren. Bentuknya keren. Tidak peduli cocok dengan aturan atau tidak. Termasuk masjid yang gak sesuai dengan aturan, yang mihrabnya kebesaran. Rata-rata masjid sekarang mihrabnya kebesaran. Beda sama masjid-masjid kuno. Masjid-masjid dulu itu mihrabnya kecil. Kenapa? Tujuan kenapa sih imam dibuatkan mihrab? Kenapa nggak datar gini aja kayak seperti ini rumah, imamnya di sini, tidak ada mihrabnya. Kalau di masjid kok dibuatkan mihrab? Biar imamnya lebih khusyuk. Kenapa? Pandangannya terbatas. Jadi makanya kalau antum lihat masjid-masjid kuno lama, musola-musola lama, mihrabnya kecil gitu, kepres. Sehingga imamnya lebih khusyuk. Jadi sempitnya ruangan ini lebih membuat orang itu fokus. Karena itu kalau antum ngapalkan, kepingin cepat hafal, jangan lihat taman, jangan lihat sawah, itu, jangan di tempat terbuka kayak gini. Ngadep nang tembok pojokan sana, ngadep ke pojokan. Jadi pandangan kita ini tidak kelihatan apa-apa, karena tembok kiri, tembok depan, dan tembok udah ada. Pikirannya tidak terganggu, fokus, cepat hafal. Tapi kalau antum ngapalkan ngadep ke sana, ada burung lewat, ngapain burung? Ada angin, atau ada daun jatuh, atau apa, terganggu pikirannya. Apalagi dia jalan, ngitungi motor yang lewat, ngitungi motor yang lewat. Akhirnya tak bisa fokus. Dibuatkan mihrab untuk imam, yaitu tujuannya. Jadi mihrab yang ngepres itu, ngepas itu. Jadi imam melihat kanan, tembok kiri, tembok ke depan, tembok khusyuk. Jamaah itu yang pertama kali diperhatikan oleh Allah imamnya. Kalau imamnya salatnya baik, salatnya khusyuk, makmumnya murok balin semuanya, ternyampur. Kalau imamnya baik, ya. Jadi yang pertama kali dilihat dalam jamaah itu imamnya. Karena itu imam itu bele-bele. Jangan pokok suaranya bagus, jangan pokok. Misalnya orang ini ahli istiqomah ke masjid, tak pernah telat, tidak cukup itu. Ya. Tidak cukup itu, tapi perhatikan ilmunya cukup dah untuk jadi imam, akhlaknya layak pas gak untuk jadi imam. Kenapa? Ketika jamaah yang diperhatikan pertama imamnya. Karena itu emang kalau ada jamaah imamnya seperti itu kita ketinggalan, tidak ikut jamaah. Sama ketika ada habib misalnya, emang ketika kita tidak jamaah sama beliau. Kenapa? Kita ini murok balin semua ya. Insya Allah begitu ya. Yakin mungkin ya. Lah, tapi dengan jamaah kepada beliau kena barangnya beliau hilang. Murok badannya itu keterima sudah keangkat. Yang dilihat imamnya. Jadi yang dilihat imamnya. Kalau imamnya baik, semua diterima. Karena itu dibuatkan mihrab sesempit mungkin, sempres mungkin, biar imamnya fokus. Dan kalau mihrabnya pas, jadi imam berdirinya itu yang lepas ada di mihrab itu, makmumnya tidak terlalu jauh dari imam. Terus sholat itu kan sunat menghadap sutra, ya, menghadap tembok, menghadap tiang. Jangan sholat di tengah masjid kayak gitu. Banyak orang kan sholat di tengah masjid, jauh dari tembok, jauh dari tiang. Enggak begitu sunatnya. Sunat itu sholat itu menghadap ke tembok atau ke tiang ini. Makanya kalau udah seperti itu haram dilewati depannya. Lah, mihrab sekarang rata-rata gede-gede. Ini memiliki banyak efek samping. Mihrabnya gede ya, gede. Satu, efek sampingnya tidak bisa membantu imam khusyuk. Kenapa? Pandangannya terpecah kemana-mana. Itu luas. Apalagi kalau porselennya mantul, orang yang belakangnya kelihatan semua yang di belakang ini. Ada yang garuk-garuk, ada yang guyon, ada yang jubit sampingnya, ada yang gelidiki temennya, kelihatan semua. Tidak jadi khusyuk imamnya ya, gergetan tengah sholat. Harusnya di depan itu seperti ini, tidak mantul, ya tidak mantul. Gitu. Kemudian itu efek sampingnya. Kedua, efek sampingnya mihrab gede ini, imamnya terlalu maju sehingga mepet ke tembok mihrab. Mepet ke tembok mihrab untuk melakukan kesunahan sholat menghadap sutra. Muskilahnya kalau imam terlalu maju, jarak antara shaf pertama dengan imam lebih dari 3 dirot, lebih dari 144 cm. Makruh apa enggak?
makruh hilang fadilah jamaah. Ini kalau imamnya terlalu maju dekat ke tembok. Lah kalau imamnya mundur, biar makmum jaraknya tidak nyampe, tidak lebih 3 dirham dengan imam, ya dapat fadilah jamaah. Muskilahnya imam tidak melakukan sunnah, sholatnya nggak menghadap sutro, sholatnya nggak menghadap sutro, muskilah. Bukan dikasih sajadah sutro, enggak, yang utama tidak cukup. Mau dikasih cagaknya apa? Tiapnya mic misalnya, atau dikasih besi yang kayak ini biasanya ya di mihrab kan dikasih besi yang di kotak itu, tidak cukup. Selama ada tembok yang permanen atau tiang yang permanen bisa menghadap itu, maka menghadap sutro pakai sajadah tidak dianggap, sutro pakai tiang yang mic tidak dianggap, sutro pakai besi yang umumnya itu kalau nggak permanen kan bisa diangkat-angkat itu ya, nggak permanen maka nggak dianggap. Yang utama begitu. Ini gara-gara apa? Gara-gara masjid mengikuti model, nggak mengikuti aturan. Gara-gara mengikuti model, nggak mengikuti aturan. Akhirnya aturannya masjid itu di depan itu jangan ada sesuatu yang mengganggu fokusnya musolli. Jadi di depan itu jangan ada jam, dinding, apalagi jamnya mau dipotong kayak gitu ya, jam bandel itu. Jadi masjid itu seharusnya tempat sholat itu di depan jangan ada kalender, jangan ada jam dinding, jangan ada itu, apalagi tulisan itu Anda memasuki waktu sholat isya itu sebagai lagi layar gede ya, itu sebagai layar gede. Kalimantan banyak ya, itu layar gede TV itu di depannya. Masjid yang besar-besar itu di daerah Batam itu juga banyak TV-nya gede, ada 5 di depan itu. Biar musolli tengah-tengah salat bisa lihat iklannya. Pengumuman jangan taruh depan, taruh samping, taruh belakang itu. Jadi di masjid dulu jam dinding, kalender atau jadwal waktu sholat, pengumuman jangan taruh di arah depan, jangan di arah kiblat, di samping kanan kiri atau di belakang, biar tidak mengganggu fokusnya musolli. Terus jangan ada jendela di depan itu. Kalau jendela samping, kanan kiri, belakang. Di depan jangan. Kenapa? Kalau ada jendela di depan, akhirnya orang yang sholat ngitungi orang lewat. Setiap orang lewat dihitung ya. Gitu. Diperhatikan pakaiannya warnanya apa aja dari yang lewat. Itu mengurangi khusyuk. Kemudian juga apa? Sajadah, karpet itu yang polos sehingga nggak mengganggu pikiran. Kalau sajadahnya bergambar-gambar, gambar masjid, tengah-tengah sholat ngitungi berapa tiangnya masjid itu. Sholat ngitung tiangnya masjidnya yang ada di gambar. Gitu. Nah, jadi ngitungi di tiang masjid. Atau apalagi gambar-gambar yang macam-macam. Ya, gitu. Usahakan yang polos. Nah, kalau antum sholat di masjid, karpetnya memang begitu, ya bawa ridak yang polos. Bawa ridak yang polos, di tempat sucinya antum taruh itu biar tidak mengganggu pikiran. Nah, seperti itu. Jadi intinya, jadi salaf itu tidak senang tempat sujud itu ada sajadah atau karpet yang gambar-gambar aneh-aneh itu tidak senang. Ada pertanyaan? Iya. Makmumnya aja yang batal. Imam tidak ada kesalahan apa yang dilakukan imam tidak melakukan kesalahan, yang kesalahan dilakukan makmum. Makmumnya yang batal, imamnya enggak. Ada lagi? Apa ya Pak? Kalau misalnya orang makmuman yang afdolnya itu langsung duduk silo ini apa harus kayak gini? Imamnya, imam atau makmumnya? Imam itu setelah sholat sunatnya menghadap ke utara untuk Indonesia. Jadi pundak kanannya imam ke arah makmum atau menghadap makmum begini. Jadi setelah salam imam itu imam noleh ke kanan, jadi menghadap ke utara untuk Indonesia, atau menghadap ke timur menghadap makmum. Kalau makmumnya sunatnya tetap dari awal sampai akhir.
tidak usah berubah. Dari awal sampai akhir. Jadi bukan hanya ketika baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali tidak. Bukan hanya ketika Allahumma jinna minan nar sampai selesai sholat posisinya seperti ketika tasyahud akhir. Ya, sebenarnya makmum seperti itu. Perlu latihan itu, dan kalau nggak biasa kemengnya, kata orang Jawa itu kemeng, kesemutan nanti ya. Nggak apa-apa, perlu latihan. Biar apa? Biar kita terlatih untuk sabar, untuk terbiasa bertahan. Jadi perlu dibiasakan orang yang untuk duduk tawarruk dari setelah salam sampai selesai sholat itu tidak tahan, gimana nanti bisa bertahan di medan perang? Tidak tahan. Kalau yang ringan aja tidak bisa bertahan, apalagi lagi yang jadi sabar itu perlu dilatih. Jadi kita tidak banyak gerak. Jadi duduk ada di majelis itu tidak banyak gerak dari awal sampai akhir satu posisi, tidak berubah dan tidak banyak gerak kecuali yang perlu. Itu perlu latihan. Dan dengan begitu kita bisa berlatih sabar. Nanti bisa bertahan di medan perang, bisa bertahan ketika mendapatkan ujian, bisa bertahan ketika begini. Dalam kondisi apapun bisa bertahan. Latihannya dari hal yang terkecil itu tadi. Gitu. Tidak gampang tolak-toleh, tidak gampang gerak, tidak gampang garuk-garuk. Kadang nggak gatal garuk-garuk. Ini nggak sabar. Jadi perlu sabar. Ya makruh bisa mengganggu khusyuk. Makruh. Apapun yang bisa mengganggu khusyuk itu makruh. Ya nggak sampai haram karena itu kan bukan apa. Kata kita masuk masjid kan izin masjid ya. Jadi gambar. Nggak sampai haram, nggak sampai haram. Tapi ya nggak selayaknya kita duduk ada di sajadah ada gambar masjidnya, ada gambar saja Ka'bahnya. Habib sering merangkak dari awal dulu ketika pertama beliau datang ke Indonesia. Ini termasuk tipu daya orang-orang kafir. Membuat sajadah ada gambar Ka'bah, sajadah ada gambar Masjidil Haram atau yang seterusnya. Ada gambar Hajarul Aswad. Ini dohirnya kayak kita mahabbah ke Masjidil Haram, mahabbah ke Ka'bah, mahabbah ke Hajar Aswad. Kalau mahabbah harusnya digantung ada di tembok, ada di tempat yang tinggi, bukan dibuat tempat duduk, bukan diinjak dengan kaki. Nah, ini memang tipu daya dari orang kafir kata beliau agar kita takdimnya kurang. Pertama nggak takdim ke gambarnya, lama-lama nggak takdim ke aslinya, nggak takdim ke aslinya. Jadi kalau sampai haram nggak, tapi layak bagi. Kalau untuk sholat makruh karena mengganggu kekhusyukan. Tapi kalau di luar sholat tidak di dalam sholat yang daras duduk di sajadah yang ada gambarnya itu, apakah haram? Enggak. Apakah makruh? Tidak berarti juga. Tidak selayaknya juga. Kita tidak memastikan hukumnya, cuma tidak selayaknya. Karena bisa mengurangi takdir itu. Ada lagi? Tanya. Wallahu a'lam. Dan kalau mihrabnya pas, jadi imam berdirinya itu yang pas ada di mihrab itu, makmumnya tidak terlalu jauh dari imam. Terus sholat itu kan sunat menghadap sutra, ya, menghadap tembok, menghadap tiang. Jangan sholat di tengah masjid kayak gitu. Banyak orang kan sholat di tengah masjid, jauh dari tembok, jauh dari tiang. Enggak begitu sunatnya. Sunat itu sholat itu menghadap ke tembok atau ke tiang itu. Nah, makanya kalau udah seperti itu haram dilewati depannya. Nah, mihrab sekarang rata-rata gede-gede. Ini memiliki banyak efek samping. Mihrabnya gede ya, gede. Satu, efek sampingnya tidak bisa membantu imam khusyuk. Kenapa? Pandangannya terpecah kemana-mana. Gitu, luas. Apalagi kalau porselennya mantul, orang yang belakangnya kelihatan semua yang di belakang ini. Ada yang garuk-garuk, ada yang guyon, ada yang jubit sampingnya, ada yang gelidiki temennya. Kelihatan semua, tidak jadi khusyuk imamnya ya. Gergetan tengah sholat. Nah, harusnya di depan itu seperti ini, tidak mantul, ya tidak mantul. Gitu. Kemudian
Itu efek sampingnya. Kedua, efek sampingnya mihrab gede ini, imamnya terlalu maju sehingga mepet ke tembok mihrab, untuk melakukan kesunahan sholat menghadap sutro. Muskilahnya kalau imam terlalu maju, jarak antara shaf pertama dengan imam lebih dari 3 dirham, lebih dari 144 cm. Makruh apa enggak? Makruh, hilang fadilah jamaah. Ini kalau imamnya terlalu maju,